Halo teman-teman, di sini saya akan menerangkan apa itu papan Horner. Jadi, papan Horner merupakan alat peraga yang digunakan dalam materi pembelajaran matematika, khususnya dalam materi polinomial atau yang sering kita ketahui yaitu materi tentang suku banyak. Jadi, papan Horner ini digunakan dalam materi suku banyak, khususnya dalam metode Horner. Nah, kenapa kita menggunakan dalam metode Horner saja? Karena suku banyak itu mempunyai beberapa metode penyelesaiannya. Nah, di sini kami menggunakan papan Horner untuk media penyelesaian dalam metode Horner karena hanya itu yang bisa kami gunakan dalam materi polinomial tersebut. Lalu, apakah fungsi dari papan Horner ini? Fungsi dari papan Horner ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama, mempermudah para siswa atau peserta didik dalam mengerjakan latihan soal tentang polinomial dengan menggunakan metode Horner. Lalu yang kedua ada melatih para siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang ada pada polinomial dengan menggunakan alat peraga metode Horner ini atau papan Horner ini. Kenapa bisa melatih? Karena dalam papan Horner ini ada juga sangat persis sekali dengan metode Horner yang digunakan dalam materi polinomial tersebut. Lalu, apakah mudah dalam pembuatan alat peraganya? Tentu saja ada susah dan gampangnya dalam pembuatan alat peraga. Tetapi dalam pembuatan alat peraga polinomial ini kita bisa akumulasikan bahwa pembuatan alat peraga ini cukup mudah. Kenapa? Karena yang pertama, bahan-bahannya mudah dicari di lingkungan sekitar dan sering ditemui. Lalu yang kedua, mungkin dalam pembuatannya itu simple tapi membutuhkan waktu yang cukup lama seperti itu. Lalu, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan metode Horner ini? Yang pertama itu alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan metode Horner, yang pertama ada gunting, yang kedua ada tisu, yang ketiga ada spidol, yang keempat ada cutter, dan yang kelima ada penggaris. Lalu selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan metode Horner atau bahan yang digunakan dalam pembuatan papan Horner. Yang pertama tentunya kita membutuhkan sebuah papan, di mana sebuah papan ini akan menjadi latar atau menjadi tumpuan antara antara bahan-bahan yang lain yang akan digunakan dalam pembuatan alat peraga papan Horner ini. Lalu yang kedua ada aqua glass. Aqua glass di sini kami menggunakan bukan aqua glass tetapi wadah kecil yang berbentuk seperti aqua yang berjumlah ada 16 buah. Lalu yang ketiga ada kertas karton. Di sini kami menggunakan kertas karton berwarna pink, di mana kami menggunakan latarnya warna biru. Jadi kami mencari warna yang warna yang mencolok. Jadi warna biru kami padukan dengan warna pink seperti itu. Lalu bahan selanjutnya ada sedotan. Kami memiliki beberapa warna sedotan, di mana dalam perbedaan warna tersebut kami menyimpan ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, dan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 gitu. Lalu selanjutnya, bahan selanjutnya yaitu paku payung, di mana paku payung ini berguna dalam penyimpanan sedotan maksudnya bukan penyimpanan tapi penempelan aqua glass ke papan tersebut. Lalu yang terakhir ada plastik mika. Nah, plastik mika ini digunakan untuk menulis beberapa soal. Maksudnya menulis soal itu karena kenapa kita menggunakan plastik mika? Karena supaya lebih hemat, jadi tidak gonta-ganti kertas atau tidak
menggunakan beberapa kertas, tapi kami hanya menggunakan satu plastik mika saja, di mana plastik mika tersebut bisa ditulis dan dihapus kembali seperti itu. Nah, mungkin itu alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat peraga matematika dalam materi polinomial ini. Lalu dari alat peraga yang kami gunakan ini atau yang kami ciptakan ini tentunya ada beberapa kekurangan, yaitu yang pertama itu tidak bisa menggunakan nilai X yang bernilai pecahan. Contohnya X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 3/4 ataupun dengan bernilai desimal. Contohnya seperti X sama dengan 0,5 atau X sama dengan berapa gitu. Tapi kita hanya bisa menggunakan nilai X yang bernilai bulat seperti angka 1, 2, -1, -5 dan sebagainya. Lalu kekurangan yang kedua adalah alat peraga yang kami gunakan ini tidak bisa menyelesaikan suatu soal yang mempunyai pangkat lebih dari 5, karena kami memiliki papan horner ini memiliki 5 pangkat. Yang pertama itu ada pangkat 5, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Berarti kami memiliki aqua gelas dengan pangkat 0 sampai dengan pangkat 5. Nah, lebih dari pangkat 5 tidak bisa kami gunakan seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai deskripsi alat peraga yang kami gunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan dalam penggunaan alat peraga papan horner ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Dadah. Kami akan menjelaskan tentang cara penggunaan media pembelajaran papan horner. Misalkan kita punya soal 6x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 6 untuk x sama dengan -1. Karena x-nya -1, maka kita tulis -1 di cup berwarna merah. Setelah itu kita masukkan sedotan sesuai dengan jumlah koefisien pada soal. Nah, pada x pangkat 5 kita punya koefisien 6, maka kita masukkan 6 buah sedotan berwarna hijau. Kemudian pada x pangkat 4 karena tidak ada koefisiennya 0, maka kita tidak usah dimasukkan sedotan. Kemudian untuk x pangkat 3 karena koefisiennya 2, maka kita masukkan 2 buah sedotan berwarna hijau. Untuk x pangkat 2 kita punya koefisiennya 4, maka kita masukkan 4 buah sedotan berwarna hijau. Kemudian untuk x pangkat 1 karena tidak ada koefisiennya atau 0, maka kita tidak usah masukkan sedotan. Untuk x pangkat 0 kita memiliki 6 koefisien 6, maka kita masukkan 6 buah sedotan berwarna hijau. Nah, karena untuk memulainya kita anggap cup di bawah cup dengan variabel x pangkat 5 0, maka kita turunkan 6 buah sedotan di cup dengan variabel x pangkat 5 ke bawahnya. Kemudian turunkan lagi ke bawahnya kepada cup dengan variabel x pangkat 4. Lalu 6 buah sedotan berwarna hijau kita kalikan dengan -1. 6 dikali -1 sama dengan -6. Karena hasilnya negatif, maka sedotan berubah berwarna merah. 6 buah sedotan berwarna merah. Kemudian simpan 6 buah sedotan berwarna merah di bawah cup dengan variabel x pangkat 4. Nah, karena cup dengan variabel x pangkat 4 itu 0, maka 0 ditambah -6, maka kita turunkan ke bawah cup tersebut dengan variabel x pangkat 3. Karena 0 tambah dikurangi 6 sama dengan -6, maka kita turunkan ke bawah. Kemudian -6 dikali dengan -1. -6 dikali
dikali negatif 1 sama dengan 6, maka berubah warnanya menjadi 6 buah sedotan berwarna hijau. Kemudian kita masukkan 6 buah sedotan berwarna hijau ke dalam cup. Dikat cutnya ya tenan kayak dikatnya kayak ulang. Kita masukkan 6 buah sedotan warna hijau ke dalam cup di bawah cup dengan variabel X pangkat 3. Nah, pada cup dengan variabel X pangkat 3 terdapat 2 buah sedotan. Nah, kita tambahkan 2 ditambah 6. Kita turunkan sedotan di cup dengan variabel X pangkat 3 ke bawahnya. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, kita turunkan lagi ke cup di bawahnya kepada cup dengan variabel X pangkat 2. Karena ada 8 buah sedotan, maka kita kalikan 8 dikali negatif 1 sama dengan negatif 8. Nah, karena hasilnya negatif, maka sedotannya berubah menjadi warna merah. Jadi ada 8 buah sedotan berwarna merah. Kita memasukkan 8 buah sedotan berwarna merah ke dalam cup di bawah cup dengan variabel X pangkat 2. Karena di cup dengan variabel X pangkat 2 terdapat 4 buah sedotan warna hijau, kita turunkan sedotan warna hijaunya ke cup di bawahnya. Kemudian kita turunkan lagi ke cup di bawahnya. Nah, karena di sini ada 4 dikurangi 4 ditambah dengan negatif 8, maka hasilnya adalah negatif 4. Maka tersisa 4 buah sedotan berwarna merah di cup dengan variabel X pangkat 1. Nah, setelah itu kita kalikan negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4. Karena hasilnya positif, maka sedotannya berubah warna lagi menjadi warna hijau. Kemudian kita simpan di bawah cup dengan variabel X pangkat 1. Karena di cup dengan variabel X pangkat 1 tidak ada sedotan, maka itu artinya 0 ya. 0 ditambah dengan 4, hasilnya 4. Lalu kita turunkan 4 sedotan berwarna hijau ke cup dengan variabel X pangkat 0. Nah, setelah itu kita kalikan 4 dikali negatif 1 sama dengan negatif 4. Nah, karena negatif 4, maka sedotan berubah menjadi warna merah. Kita simpan 4 sedotan berwarna merah di bawah cup dengan variabel X pangkat 0. Karena di cup dengan variabel X pangkat 0 ada 6 buah sedotan berwarna hijau, maka kita jumlahkan ya, 6 ditambah negatif 4. Nah, kita turunkan 6 buah sedotan berwarna hijau ke cup di bawahnya. Nah, setelah itu kita turunkan lagi ke cup di bawahnya di cup sisa. Nah, karena di sini 6 ditambah negatif 4 itu hasilnya 2, maka yang tersisa di cup sisa adalah 2 buah sedotan berwarna hijau. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya atau jawabannya. Kita tulis ya, di cup dengan variabel X pangkat 4 terdapat 6 buah sedotan berwarna hijau. Maka kita tulis 6 di papan jawaban itu, 6 X pangkat 4. Kemudian di cup dengan variabel X pangkat 3 terdapat 6 buah sedotan berwarna merah yang artinya negatif, maka kita tulis negatif 6 di papan dengan X pangkat 3. Kemudian di cup dengan variabel X pangkat 2 terdapat 8 buah sedotan berwarna hijau, yaitu artinya positif, maka kita tulis 8. Kemudian di cup dengan variabel X pangkat 1 terdapat 4 buah sedotan berwarna merah, maka kita tulis negatif 4. Kemudian di cup dengan variabel X pangkat 0 terdapat 6 buah sedotan berwarna hijau, maka kita tulis 6. Nah, pada cup dengan variabel sisa terdapat 2 buah sedotan berwarna hijau, maka sisa dari soal tersebut adalah 2. Nah, untuk jawabannya adalah 6X pangkat 4 dikurangi 6X pangkat
pangkat 3 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6 dengan sisa 2.